Ala fi kitabillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu mamlumin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini marilah kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, untuk beribadah dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai jalan untuk memperoleh ridhonya, untuk memperoleh maghfirahnya, untuk memperoleh jannahnya. Kita mohonkan juga kepada Allah semoga wabah Covid ini, Mbak Corona ini cepat pulang kampung, cepat pergi dari bumi Allah ini, agar kita bisa berkehidupan yang normal sebagaimana biasa, terutama dalam kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga kalaulah hari ini hari terakhir bagi kita hidup, semoga hari ini hari husnul khatimah bagi kita. Hari ini hari yang terbaik kita persembahkan kepada Allah untuk menghadapnya. Kita doakan juga kalau hari ini hari terakhir bagi kita, agar kita dimudahkan menghadapi sakaratul maut dan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba menjelaskan untuk kita mengidentifikasi diri kita tentang mukmin yang sukses, mukmin yang beruntung. Karena kaum muslimin nanti di akhirat itu ada 3 klaster. Klaster mukmin yang beruntung ilal jannah, langsung ke surga. Mukmin yang celaka, mukmin yang merugi, transit dulu di neraka. Dan klaster ketiga adalah klaster kafirun. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Nah, itu dia. Tentu kita tidak kategori yang itu, insyaallah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita kategori kedua. Karena itulah hari ini kita akan mencoba dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Kita akan coba lihat agar kita selalu mengarah, mengorientasikan hidup kita kepada indikator-indikator itu, tanda-tanda itu, ciri-ciri itu, agar kita bisa masuk kategori mukmin yang muflihun. Jadi ada 2 kategori, mukmin yang khasirun, mukmin yang muflihun. Mukmin yang beruntung,
mukmin yang sukses, mukmin yang merugi. Nah, siapa dia? Ayat pertama mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Ya. Apa indikator mukmin yang beruntung itu? Di dalam Al-Quran itu ada tafsir ayat bi ayat. Jadi Al-Quran tafsir itu ada dua. Tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur ini tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis. Tapi tafsir bil ra'yi selain yang dua itu tafsir dengan akal, dengan pendapat-pendapat. Nah, tafsir bil maksur ini ayat dijelaskan kembali oleh ayat. Mahwal mukmin. Nah, dijambung oleh ayatnya. Siapa mukmin yang beruntung itu? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, jadi tafsiran mukmin yang beruntung itu kata ayat selanjutnya adalah orang atau mereka yang dalam salatnya khusyuk. Jadi orang yang salatnya khusyuk, salah satu tandanya adalah bahwa kita melakukan salat itu kita tahu yang kita baca dan kita sedang ngomong dengan siapa dan menghadapi siapa. Tentu kita ngomong dengan Allah, sedang berhadapan dengan Allah. Ya. Saya waktu kecil dulu bagaimana cara salat itu khusyuk. Diajarkan dulu di surau saya waktu saya masih SD. Harus mengerjakan 3 aktivitas dalam salat itu. Perbuatan kalbi, perbuatan zikri, perbuatan fi'li. Nah, ketika aktivitas ini kalbi, zikri, fi'li kita itu secara bersamaan. Jadi jangan Allahu Akbar kalbu kita kemana, Allahu Akbar pikiran kita kemana, itu nggak akan diperoleh khusyuk. Allahu Akbar kata tangan kita mengangkat, hati kita mengatakan Allah Maha Besar, pikiran kita itu menghadap atau kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya sebelum tamat SD di kampung sudah diajarin itu. Cara salah satunya belum kuliah saya di SD saya baru. Bagaimana cara kita salat itu khusyuk? Salah satunya aktivitas kalbi, zikri, fi'li kita itu sejalan. Jangan Allahu Akbar kata tangan kita, pikiran kita kemana, hati kita kemana. Itu tidak akan ditemukan kekhusyukan. Jadi salat yang khusyuk salah satunya kita tahu yang kita baca dan kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator yang pertama caranya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ayat ini wawnya itu namanya waw urut. Jadi nggak bisa salat khusyuk saja. Itu waw selanjutnya. Dalam kaidah bahasa Arab, Pak Tisna tahu persis itu. Itu adalah wawnya waw runtut, bukan pilihan, bukan atau, tapi dan. Kalau salah satunya batal, nggak akan didapat kada hal mukminun itu.
Jadi wawnya itu waw urut, berkelanjutan. Jadi siapa yang kedua? Mereka yang menghindarkan diri atau tidak memperbuat perkataan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jadi menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang mu'ridun, perbuatan-perbuatan atau perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Imam Al-Ghazali memberikan apa pengertian perbuatan yang berfaedah itu, perkataan yang berfaedah itu adalah perbuatan dan perkataan yang bernilai pahala dan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wallazina hum lizakatihim fa'ilun. Jadi uak lagi. Jadi itu wasambung yang faedahkan urut, berurut, bersambung. Apa? Mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah. Kita sudah tahu zakat itu yang ada nisab dan haulnya. Nisab itu artinya hitungan kadarnya. Haul itu waktunya. Waktunya setiap setahun wajib zakat. Nisabnya emas, perdagangan dan lain sebagainya itu beda. Itu namanya nisab. Jadi bila dipenuhi nisab dan haulnya wajib zakat. Itu namanya sedekah wajib. Infak sedekah yang kita kenal di sehari-hari itu tidak ada haulnya, tidak ada nisabnya. Wa mimma razaqna hum yunfiqun. Sebahagian rezeki, enggak semuanya yang kita diberi oleh Allah kita infakkan, kita sedekahkan. Jadi yang ketiga adalah mereka yang menunaikan zakat dan menunaikan infak dan sedekah. Kemudian yang selanjutnya wallazina hum li furujihim hafizun. Ya. Adalah mereka-mereka yang memelihara, yang menjaga kesucian dirinya. Kesucian menjaga diri dari syahwatnya. Kecuali kepada istrinya. Jadi sekarang ini banyak yang kita kenal apa yang kita sebut pelecehan seksual. Itu akibat tidak mampu menjaga syahwat, tidak mampu menjaga dorongan-dorongan birahi. Tidak saja laki-laki, wanita juga ada yang melakukan pelecehan, cuma jarang. Ini, dan di dunia sekarang sangat banyak untuk kita bisa terjerumus
kepada tidak mampu mengendalikan syahwat. Itu yang kelima. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang mampu menunaikan walladzina hum li amanatihim, yang mampu menunaikan amanah. Hidup ini adalah amanah. Tidak ada yang berkehendak untuk lahir ke dunia. Allah lah yang membuat kita lahir ke dunia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Wa ja'ala sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'. Enggak tahu, enggak punya pengetahuan sedikit pun. Jadi kita ke dunia ini izin Allah. Walaupun ada di antara suami istri pengen punya anak, enggak dapat anak. Tapi mau kadang-kadang secara sengaja punya anak. Apalagi di zaman teknologi ini, 3 bulan lahir, 3 bulan kawin sudah punya anak. 3 bulan habis akad nikah sudah punya anak. Itu gara-gara kecepatan teknologi. Kalau dulu paling cepat 9 bulan, 10 bulan baru punya anak habis akad nikah. Sekarang 3 bulan bisa punya anak. Gara-gara kecepatan teknologi. Mendahului. Kecengam pula Pak Badawi. Nauzubillah, nauzubillah kita dalam hal ini. Ya. Jadi hidup ini amanah. Amanah kepada Allah adalah kita diamanahi untuk taat patuh kepada Allah. Amanah kepada diri, menjauhkan diri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri dari kehancuran dunia, kehancuran di akhirat nanti, neraka. Dan amanah kepada sesama, anak, istri, keluarga, tetangga, amanah. Ada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Amanah alam. Jadi ada 4 amanah kepada kita dititipkan, dipinjamkan. Jadi orang yang beruntung itu menunaikan amanah. Amanah kepada Allah, amanah kepada diri, amanah kepada sesama, amanah kepada alam. Kemudian juga wa ahdihim ra'un, menunaikan janji. Janji. Ya. Dengan siapapun kita berjanji, sekarang sudah lazim kadang-kadang. Sudah jelas dia nggak akan bisa datang, insya Allah. Allah dibawa-bawa. Katakan aja, maaf saya nggak bisa datang. Sudah ada niatnya nggak akan bisa datang, ngomong insya Allah, itu munafik itu. Langsung aja, maaf ya saya nggak bisa datang. Jangan pakai insya Allah, padahal dalam hatinya sudah nggak akan datang, sudah nggak akan hadir. Ini beberapa paslon datang ke kita ngomong insya Allah akan mendukungnya, padahal hati kita sudah ke si A, yang datang si B. Jangan begitu. Jangan pakai insya Allah, padahal hati kecilnya sudah nggak akan dukung. Ya? Jangan nggak menunaikan janji. Janji itu utang.
Utang kepada Allah, utang kepada diri, utang kepada sesama, utang kepada semesta. Yang selanjutnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan terakhir, orang yang selalu menjaga salatnya. Pertama, menjaga salatnya dari waktu salatnya. Terutama menjaga salat untuk waktu salat yang afdal, yang utama. Sebagaimana Nabi ditanya oleh Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, apa yang paling dicintai Allah amal? Amal apa yang paling dicintai Allah?" Maka Nabi katakan, "As-salatu ala waktiha." Salat di awal waktu. Nah, orang yang mukmin beruntung itu selalu menjaga salat awal waktunya. Kedua, menjaga salatnya untuk selalu khusyuk. Untuk dalam salat itu betul-betul, kalau bahasa IT sekarang, salaya itu terkoneksi dengan Allah, tersambung. Selalu menjaga ketersambungan, selalu menjaga terkoneksian dengan Allah. Tidak di dalam salat saja kita terkoneksi dengan Allah, di luar salat lepas. Jadi yang ketiga, selalu menjaga terkoneksi dengan Allah di luar salat kita. Itu yang ketiga. Dan salat yang seperti itulah kata Allah, "Inna salata tanha anil fahsai wal munkar." Salat yang dipelihara dengan tiga hal itu. Pertama, salat awal waktu. Kedua, dalam salat terkoneksi dengan Allah. Ketiga, di luar salat juga tetap terkoneksi dengan Allah, sehingga aktivitas dan perbuatannya tidak melenceng, tidak keluar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai, diridhoi, diharapkan oleh Allah. Hati kita ini menjadi dua perebutan. Pertama, perebutan nur Allah melalui malaikatnya Allah, maka kita akan terbimbing. Maka kita insya Allah akan terkoneksi terus di luar salat. Yang kedua adalah yang direbut oleh iblis, syaitan. Makanya disebut kalbu, bolak-balik. Ketika yang menang itu adalah nur Allah, malaikat Allah, kita akan jadi orang baik. Tapi sebaliknya, ketika yang menang itu adalah syaitan, iblis, kita akan menjadi manusia, tapi perilakunya perilaku iblis, perilakunya perilaku setan. Makanya minal jinnati wan nas, perilaku setan iblis itu ada dari jin. Jadi jin itu ada yang islami, ada yang juga ikut iblis dan ikut setan. Manusia juga begitu, ada yang islami, ada yang ikut iblis, ikut setan. Makanya minal jinnati wan nas, dari kelompok manusia dan kelompok jin dan kelompok manusia. Nah, inilah indikator-indikator muflihun, mukmin yang beruntung. Semoga kita selalu menjaga indikator-indikator ini, terutama menjaga salat kita, ya,
supaya betul-betul salat itu menjadi perisai, menjadi media kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah, agar kita hidup ini mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan. Bukankah ketenangan itu yang lebih baik, walaupun punya banyak harta, banyak duit, banyak jabatan, tapi jam 2 masih begini nggak bisa tidur, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Nanti dengarin di YouTube saya bagaimana hidup tidur yang berkualitas caranya. Karena hidup dan mati itu di tangan Allah. Ketika kita tidur, hidup kita ditarik oleh Allah sementara. Ada yang dipulangin, masih hidup besok. Makanya kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Ketika Allah tahan, maka besok pagi orang umum di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Masri Mansur. Loh, tadi pagi masih ngasih ceramah. Ya itulah hidup. Hidup kita ini di tangan Allah. Kita hanya punya tugas menjalankan amanah hidup. Maka janganlah sia-siakan hidup yang masih tersisa ini. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita, agar sisa-sisa hidup kita ini mendapat berkah, mendapat ridho, mendapat wasilah untuk memperoleh jannahnya. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.